Mulai dari masa tadi sekarang yang cerita awal mata sewa Chanmi. Ian menguji Taehyung yang pintar memilih lokasi sewa serta struktur bangunannya yang memang layak untuk dihuni. Dan yang penting, tempatnya bersih serta nyaman. Apalagi sekarang keadaan Chanmi yang tengah berpadan dua, pilihan Taehyung ini memang yang paling tepat. Reaksi yang Ian berikan berbanding terbalik dengan ekspektasi Taehyung, yang mengira Ian akan mengambil saat tahu Taehyung memilih rumah sewa dengan kualitas yang memadai. Yang membuat Taehyung semakin salut adalah saat Ian memberikan solusi agar Taehyung mencari seorang untuk menjaga Chanmi di sini. Karena kedepannya baik Taehyung maupun Ian pasti akan sangat sibuk mengurus acara pernikahan mereka yang sudah di depan mata. Jadi Taehyung pasti tak akan bisa sering-sering mengunjungi Chanmi untuk memastikan keadaannya. Aku tidak memiliki kenalan yang sedang butuh pekerjaan saat ini, tapi nanti akan aku coba tanyakan pada yang lain. Mungkin mereka memiliki teman atau saudara yang sedang membutuhkan pekerjaan, ucap Minji. Tolong cari seseorang yang bisa dipercaya, aku benar-benar membutuhkannya dengan segera, balas Taehyung. Kalau orangnya sudah ketemu, jangan lagi merasa terlalu khawatir pada keadaan mantanmu itu. Peringat Jungkook, hargai perasaan Jungian. Untung saja itu Jungian. Coba kalau Minji. Minji sudah tertawa kali di sana. Sudah pasti dari situ akan habis aku di tempat. Tidak akan ada kata ampun. Adik berseram juga ternyata. Kemudian Taehyung merasa ngeri. Baru tahu kalau aku seram. Itu sebabnya suamiku tidak berani bersikap macam-macam di luar, balas Minji. Jangan-jangan kau bersedia menikah dengan Minji karena sudah diancam, seru Taehyung bercanda. Iya benar, jawab Jungkook dengan raut serius yang membuat Taehyung kaget. Aku merasa terancam tak akan bisa hidup bahagia jika tak menikah dengan Minji. Minji sudah tersenyum di sana, merasa terharu mendengar ucapan Jungkook. Apa memang paling jago membuatku merasa senang dengan kata-kata. Taehyung sudah menunjukkan datar melihat yang sedang kasmaran di sana. Mereka sudah lama berpacaran kemudian memutuskan untuk menikah, namun tak pernah kehabisan ide untuk bersikap romantis. Hanya bisa merasa salut dan berharap semoga kalau hubungan Taehyung dan Ian juga bisa damai seperti itu, mampu menjaga keharmonisan rumah tangga hingga mereka berdua jadi kakek dan nenek. Daripada menunggu orang yang kita sendiri tak tahu kapan bisa mendapatkan yang cocok, lebih baik minta tolong pada salah satu orang yang sedang bekerja denganmu saja. Kau pasti lebih bisa mempercayai mereka daripada mengambil orang dari luar, cukup memberikan saran. Sebenarnya dari tadi aku sudah memikirkan satu nama, tapi masalahnya dia ini laki-laki, balas Taehyung. Lantas apa masalahnya, seru Minji. Yang paling penting adalah apa mempercayai orang tersebut. Benar apa kata istriku, jadi siapa orangnya? Tanya Jung penasaran. Jungan, balas Taehyung. Apa budakmu itu? Ternyata aku meminci segera teringat. Si pegawai baru VKV yang lebih membuatku itu, tanya Jungkook agak tak yakin. Taehyung membalas dengan menanggungkan dia pegawai terfavorit. Sudah kalem, lembut, pengertian, tak banyak tuntutan, penurut, serta bertanggung jawab. Kalau saja aku jadi seorang gadis, aku pasti akan mengajak Jungan untuk segera menikah denganku sebelum keduluan yang lain. Untung saja aku tidak dilahirkan sebagai seorang gadis, aku membenci. Karena sepertinya aku akan menjadi tipe gadis yang agresif. Yang ada para laki di luar sana akan gak perlu melihat kelakuan opa termasuk si Jungan ini. Jungan tertawa lepas mendengar ucapan Minji juga rawat Taehyung yang tak terima. Semacam capek-capekan kan utamanya. Iya benar, balas Minji. Apa tidak ada perumpamaan yang sedikit lebih bagus? Kenapa harus capek-capekan? Tanya Taehyung masih tak terima. Itu sudah paling cocok, jawab Jungkook. Kalau diteruskan tidak menutup kemungkinan saudara kembar itu akan bertengkar, jadi Taehyung memilih untuk kembali ke topik obrolan awal saja. Nanti aku akan mencoba bicara pada Jungan, ucap Taehyung. Lebih cepat lebih baik, tambah Minji. Menjelang sore hari, suasana rumah Taehyung menjadi agak ramai berkat kehadiran Arum dan dua adik perempuan Taehyung dari Maldives. Yang sedang menemani Arum mengobrol sekalian saling bertanya kabar masing-masing.
Yuno juga sudah datang tadi siang, tapi singgahnya di kediaman John. Janjinya nanti malam akan datang berkunjung ke kediaman Kim bersama dengan Tommy dan Lara karena mereka ada rencana untuk makan malam bersama. Kegiatan Taehyung tadi siang memang sangat sibuk. Dari mulai kunjungan banyak industri pemuda itu untuk menjaga Janmi yang langsung setujui begitu saja tanpa ada penolakan sama sekali. Sudah Taehyung katakan, Jungan memang sangat bisa untuk diandalkan. Taehyung juga mengurus beberapa persiapan pernikahan yang belum kelar. Tidak terasa hari sudah berganti malam. Saat mereka semua sudah berkumpul di meja makan, tiba-tiba Baby Song datang mendekat berkata jika ada tamu yang datang dan ingin bertemu dengan Taehyung. Sebenarnya dia sudah datang. Aku akan menemuinya. Ucap Taehyung pamit pada yang lain. Kau sengaja mengundangnya, tanya Yoon kelihatan tak suka. Iya apa? Ana dan Numbi bilang dia rindu pada Poji dan ingin bertemu, tapi Uma merasa tak tenang jika mereka harus bertemu di luar, jelas Taehyung. Dengan bertemu di rumah ini, aku rasa Poji tak akan berani berbuat macam-macam lanjutnya. Meskipun ada masalah besar yang terjadi di antara mereka, tapi Ana dan Numbi tak pernah tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya anak-anak yang merindukan sosok ayahnya tanpa tahu seburuk apa sikap lelaki itu. Baik Taehyung maupun Narum tak ingin merusak ekspektasi anak-anak tersebut. Yuno tak membalas ucapan Taehyung, tapi lelah nafasnya menunjukkan jika ia masih tak bisa menerima alasan tersebut. Tidak apa-apa, tidak perlu merasa terlalu khawatir. Kata Taehyung, tidak boleh terjebak dalam ketakutan itu dan harus mulai belajar untuk menghadapinya. Ucap juga mencoba untuk menenangkan Yunho. Yunho mengangguk mengerti. Aku akan menemani Opa keluar, Yan menawarkan diri. Mereka berdua meninggalkan meja makan untuk menyambut tamu terakhir malam ini, yaitu Jungmin. Apoji silakan masuk, sambut Taehyung di depan pintu. Jungmin masih sibuk memperhatikan sekeliling. Tidak kusangka, anak yang dulunya hanya bisa menangis sembari memohon ampun padaku, sekarang bisa hidup secara mandiri, ucap Jungmin. Semuanya bisa didapatkan berkat kerja keras, bukan hanya sekedar menumpang hidup semata, karena harga diri seorang lelaki adalah bekerja sendirian. Sekarang kita bicara ya, siapa yang sudah mengajarimu? Apa itu dia? Jungmin hampir menyentuh pipi Taehyung di sana, namun Taehyung lebih cepat menghindar. Lelaki berupaya itu menatap Taehyung Koda, tanpa peduli pada Taehyung dan Yen yang sudah sama-sama memberikan tatapan sinis di sana. Kau sekarang sudah tidak takut lagi padaku? Tanya Jungmin dengan tatapan mengejek. Baru-baru ini aku mulai menyadari jika yang membuatku takut bukanlah Poji, melainkan kesendirian, balas Taehyung. Aku takut orang-orang baik di sekitarku akan pergi meninggalkanku begitu saja setelah mengetahui masa laluku. Tapi ternyata hal itu tak pernah terjadi. Sekarang sudah tak ada lagi yang perlu aku khawatirkan. Lanjutnya. Jungmin tertawa keras mendengar ucapan Taehyung. Tunggulah hingga aku memiliki kesempatan. Taehyung tak menggubrisnya karena tahu hal itu hanya omong kosong. Kekasih Poji akan dibawa masuk sekalian, tanya Taehyung penasaran juga mengalihkan topik obrolan. Kenapa? Tidak boleh. Apakah merasa keberatan? Aku akan tetap membawanya kemanapun aku pergi karena ia tak bisa jauh dariku. Jauh juga memperlihatkan keangkuhannya. Kekasih Jungmin kali ini kelihatan masih sangat muda dan yang pasti dia adalah laki-laki. Mendengar pengakuan itu secara langsung dari bibir sang paman, Yun hanya bisa mengenyit geli. Terserah Poji saja, kami tidak akan melarang, balas Taehyung. Untuk sekarang, silakan puaskan diri menghirup udara bebas sebelum nantinya paman harus mempertanggungjawabkan perbuatan paman di masa lalu. Ucap Yan yang suasana hatinya terus merasa kesal saat merasa Jungmin. Aku tidak takut, lagi pula Taehyung tak akan tega melihat adik-adiknya menangis jika ayahnya sampai masuk penjara. Jungmin sudah menunjukkan tawa remeh. Karena Ana dan Numbi sudah mulai tumbuh dewasa, cepat atau lambat mereka saling mengetahui situasi yang pernah terjadi di antara kita. Aku cintamu saja karena pasti akan ada waktunya untukmu menebus semuanya, tangkap Taehyung. Setelah informasi, Uma, Ana, dan Numbi sudah ada dalam. Mereka baru saja tiba tadi sore. Lanjutnya, Jungmin tak bisa menutupi raut terkejutnya. Mereka ada di sini.
Iya, aku sengaja mengundang Boci karena Ana dan Umbi merindukanmu. Balas Taehyung. Sekalipun Cumin ini, tapi dia masih punya hati nurani jika itu menyangkut anak-anak perempuannya. Apalagi dulu saat bercerai, Arum dan Chunmin sempat berebut hak asuhan anak mereka yang pada akhirnya dimenangkan oleh Arum. Sejak saat itu Arum tak pernah mengizinkan Chunmin untuk bertemu dengan anak-anak perempuannya lagi. Jika Chunmin diberikan pertanyaan apakah yang merindukan mereka, sudah pasti jawabannya ia sangat rindu. Itulah sebabnya sekarang Chunmin sedang memberikan penjelasan pada kekasihnya untuk pergi dari kediaman Kim. Cumin tak ingin pemuda itu akan mengacu di sana hingga membuat anak-anak perempuannya merasa kecewa setelah tahu jika ternyata Cumin ini belok. Sebenarnya kekasih paman marah jatuh Yen saat melihat pemuda itu pergi begitu saja. Biarkan saja, setelah dialih sedikit, ia pasti akan kembali lagi padaku. Pas Cumin yang kemudian masuk ke dalam. Tidak berlaku untuk Yen yang kalau marah susah sekali untuk dirayu. Disitai mengkodanya di sana. Aku hanya bersikap realistis, balasnya dengan cibiran. Jadi heran, semakin lama semakin mirip dengan Jung Jungkook. Kemam Taehyung sendirian. Masih saja kemiripan antara Yen dan Jungkook dibahas oleh Taehyung. Padahal sejauh ini Yen masih tidak bisa menemukan kemiripan antara dirinya dan Jungkook dalam segi apapun. Cara makan malam berjalan dengan lancar dan berakhir dengan bujukan dari Jungmin agar Arum mengizinkan ia untuk membawa Ana dan Umbi pergi jalan-jalan. Awalnya Arum merasa keberatan, tapi setelah Jungkook menawarkan jasa supir sekalian asisten pribadinya yang akan mengawasi, pada akhirnya Arum memberikan izin tersebut dengan syarat hanya pergi selama 2 jam saja. Cumin tentu saja memahami kalau ia wajib menaati syarat tersebut jika masih ingin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya lagi di lain hari. 2 hari sebelum hari H pernikahan, Taehyung kelihatan masih produktif untuk memantau perkembangan bisnisnya. Hari ini memang ada jadwal kunjungan ke V Cafe, sekalian ingin bertemu dengan Sojin dan Jimin. Taehyung berencana yang bertanya soal itu karena Sojin dan Jimin yang sudah menikah pastinya sudah berpengalaman juga. Kenapa kau datang kemari? Tanya Taehyung heran. Wah, ada bos Kim, seru Junghan dengan senyum cerah tanpa dosa. Pokoknya aku sudah bilang tidak perlu datang ke kafe, selalu masih bertugas menjaga Pak Jami, ucap Taehyung. Aku datang kemari bukan untuk bekerja, melainkan Chan Minuna mengidam ingin makan toast dari V Cafe bahas Junghan. Seperti itu rupanya, Taehyung paham apa pesanannya sudah dibuatkan. Aku sudah menyampaikannya pada Jim Hyung tadi, tapi bos Kim Chan Minuna sangat aneh. Aneh kenapa? Tanya Taehyung penasaran. Dia bilang ingin makan toast berisi telur dengan saus strawberry, jawab Junghan. Dahi Taehyung langsung menggigit heran. Biasalah, orang yang sedang mengidam terkadang memang seperti itu. Sojin datang-datang langsung menyahuti. Ternyata mengidam sana itu Kong Taehyung. Memang, kemarin istriku juga seperti itu. Mengidam ayam goreng cocok es krim rasa blueberry, balas Sojin. Apa keduanya memang harus ada itu? Tanya Junghan. Sojin mengeleng. Semuanya tergantung kreativitas ibu hamil beserta calon bayinya. Saat hamilan pertama dulu, istriku bahkan memintaku untuk meminum satu tekukan kopi dari gelas milik orang asing saat kita sedang menikmati indahnya sungai Han. Lanjut Sojin yang jika diingat-ingat lagi, hal tersebut sangat memalukan baginya. Itu lebih seperti kau sedang dikerjai oleh istrimu, jatuh Junghan. Entahlah, tapi istriku bilang itu murni permintaan calon bayi kami. Kalau aku tak bisa memenuhinya, dia tak akan segan-segan untuk merengek sepanjang malam, balas Sojin. Bisa dibayangkan malunya seperti apa, bersabarlah Sojin Hyung. Aku akui, kau adalah sosok yang hebat, puji Taehyung. Tidak perlu menghiburku dengan sekedar kata-kata. Kalau sebentar lagi bos Kim akan menikah, ada kemungkinan kau juga akan segera merasakan apa yang telah aku rasakan, ucap Sojin. Taehyung langsung terdiam. Kenapa tiba-tiba aku merasa merinding saat membayangkannya?